teman-temanku yang tersayang, tercinta, terlope-lope. Kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan aku sehat-sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Aku lagi nungguin Hani teman-teman ya. Aku lagi nungguin Hani lagi beli ini, dia panas sekali di luar, aku malas sekali turun. Dia lagi beli apa tuh? Aku lupa pula namanya apa. Daging-dagingan ya. Tuh mataharinya tuh. Matahari ya. Jadi dia lagi beli daging-dagingan, lagi beli ayam ya, domba dan lain-lain, lagi domba dan lain-lain. Aku mau cerita-cerita ya. Aku mau cerita-cerita sebentar sama kalian ya, karena aku nunggu di sini sendiri ya. Nah, aku mau cerita ini teman-teman, cerita pengalaman bukan aku sih ya, bukan pengalamanku, tapi pengalaman menantuku yang melahirkan di sini ya, di Inggris ini ya. Aku sih nggak pernah melahirkan di sini teman-teman. Jadi, nah ini berdasarkan pengalaman pribadi. Aku nggak tahu pengalaman orang lain seperti apa. Tapi ini aku mau sharing-sharing sedikit sama kalian ya, karena kayaknya agak-agak berbeda gitu dengan kita di Indonesia ya. Setauku ya, nggak tahu lah kalau misalnya lain. Jadi kemarin itu aku share sedikit ya teman-teman ya. Amina kan udah pecah ketuban ya, pecah ketuban jam 7 pagi, dia pecah ketuban gitu teman-teman. Jam 7 pagi dia pecah ketuban. Tanggal berapa ya? Tanggal 6 Agustus ya, pagi-pagi dia jam 7 pagi pecah ketuban. Terus orang tuh ke rumah sakit gitu ya, ke rumah sakit lah cepet-cepet kan, karena takut gitu, karena air ketubannya pecah. Udah gitu Usman bilang lah sama aku kan, ibu, dia panggil aku kan ibu ya, ibu Amina udah waterproof dia gitu, udah pecah ketuban, kami udah di rumah sakit gitu kan. Terus ibu kesini ya katanya. Ya udah, terus aku kesana lah kan ke rumah sakit. Nah, sampai rumah sakit, kalau kita di Indonesia kan kalau udah pecah ketuban gitu kan nggak ditunggu lama-lama ya teman-teman ya. Nah, tapi di sini tuh beda. Jadi udah pecah ketuban jam 7, jam 10 aku sampai rumah sakit itu. Amina itu nggak ada tanda-tanda melahirkan gitu, nggak buka jalan gitu, jalannya itu nggak buka. Udah kayak gitu, nggak ada sakit perut gitu, pokoknya nggak ada tanda-tanda melahirkan. Nah, jadi aku tanyalah sama Usman gimana gitu kan, apa kata susternya. Kata susternya tunggu dulu 24 jam teman-teman. Hah? Tunggu 24 jam sampai besok gitu, sampai jam 7 besok pagi gitu dilihat dulu. Nah, kalau kita di Indonesia, setauku kalau udah pecah ketuban terus nggak ada tanda-tanda untuk melahirkan, yang nggak buka jalan gitu. Jadi jalannya itu cuma 1 cm dan nggak nambah-nambah gitu. Nah, kami tunggu-tunggu gitu, terus tetap nggak buka jalan, nggak sakit, nggak buka jalan gitu kan. Terus mereka suruh Amina jalan-jalan lah gitu. Jadi kita kawanin lah Amina jalan-jalan gitu di rumah sakit ya, naik turun tangga gitu. Terus kita berusaha lah supaya ada rasa sakit gitu ya, ada rasa perutnya sakit, kontraksi gitu. Nggak ada kontraksi sama sekali gitu. Nah, kita tunggulah. Terus besoknya kan malam-malamnya kan di sini tuh sistemnya jam 9 malam tuh nggak boleh ditungguin lagi teman-teman, harus pulang. Jadi aku sama Osman pulang. Udah kayak gitu, sampai besok paginya Osman balik lagi jam 9, karena bukanya itu untuk pengunjung tuh mulai jam 9 pagi teman-teman. Jadi Osman inilah kan baliklah jam 9 pagi ke rumah sakit. Udah kayak gitu, aku pun dateng kan bawa makanan buat Amina gitu. Dia minta dimasakin nasi goreng, terus aku masakin nasi goreng. Terus aku jam-jam berapa ya, jam-jam 11 gitu aku kayaknya sampai rumah sakit ya kan. Udah kayak gitu aku tanya gitu, belum ada rasa sakit apa-apa? Belum katanya gitu, nggak ada rasa sakit, enggak gitu. Jalannya udah buka, enggak juga. Jalannya pun nggak nambah-nambah teman-teman, cuma 1 cm, nggak nambah-nambah gitu kan. Terus udah 24 jam air ketuban pecah gitu. Aku worry gitu kan, khawatir apakah oke gitu untuk bayi sama ibunya gitu kan. Kalau aku takut air ketubannya kering gitu kan. Kalau nggak salah kalau di Indonesia kan nggak boleh ya teman-teman ya, kalau udah air ketuban kering itu kan bahaya gitu. Terus
Kami tanya lah, aku bilang lah mau Usman, coba tanya sama susternya gitu kan, apa nggak apa-apa kayak gitu. Terus jam 12 gitu dicek lah sama susternya lagi, dilihat jalannya juga masih belum buka teman-teman, masih jauh katanya. Terus kami tanya apakah nggak ada cara lain gitu, apakah nggak diinduksi, kok kita kan diinduksi kan supaya sakit perut gitu kan, supaya anaknya ada kontraksi. Terus dia bilang kita di sini nggak boleh gitu dipaksa anaknya. Jadi kalau menurut orang itu kok kayak diinduksi atau di sesar, di surgery gitu, di operasi, anaknya tuh bisa membuat anaknya tuh shock gitu, terkejut gitu bayinya di dalam. Nah jadi mereka berusaha untuk dilahirkan secara alami, secara normal gitu, diusahakan gitu kok di sini, walaupun udah 24 jam. Jadi waktu dia checking anaknya ke dalam gitu, dia bilang, oh ini saya udah bisa sentuh rambutnya, udah nggak ada air, dia gitu, air ketubannya udah nggak ada gitu, udah kering. Jadi saya udah bisa sentuh rambut anaknya, kata gitu. Aku dengar kayak worry aku kan, udah kering gitu, cumananya orang ini, kupikir di dalam hatiku kayak gitu kan, gimana ya. Terus aku bilang apa nggak perlu dikasih drop gitu, induksi supaya ada kontraksi gitu kan. Terus kita kasih gel ya katanya. Jadi di sistemnya di sini gitu teman-teman. Terus di itunya ya, di Alvital Wanita itu dikasih gel teman-teman. Jadi gel itu membuat supaya antara bayinya, jalan antara bayi sama permukaan alat genital gitu makin kan itu jalannya masih panjang tuh ceritanya, jadi makin deket gitu supaya bayinya bisa lahir, supaya ada rasa sakit. Nah dikasihnya lah gel itu. Nah setelah 1 atau 2 jam dikasihnya gel, mulai ada sakit perut gitulah ya, ada sakit perut dikit-dikit gitu. Terus Aminah bilang, nah terus dibilangnya nanti ini kalau setelah dikasih gel, kata susternya, nanti ini ada rasa sakit kayak kita mau mens dia gitu. Nah betul lah, setelah kayak 1 atau 2 jam gitu mulailah terasa sikit-sikit sakit, kata Mina, kayak sakit kita datang bulan gitu kan. Terus sampai jam berapa itu ya, tapi sakitnya tuh sikit-sikit teman-teman, sikit-sikit gitu. Aku pulang jam 9 malam karena udah nggak boleh di situ lagi kan, harus pulang. Terus jam 12 karena Amina udah mulai sakit-sakit perut gitu, Usman tetap di situ gitu kan, nungguin Amina gitu. Udah kayak gitu jam 12 malam aku SMS Usman kayak mana Amina gitu. Terus dia bilang, ibu Amina udah mulai sakit perut katanya, udah buka 3 cm katanya kayak gitu kan. Oh iya ya. Terus ya insya Allah cepat melahirkan ya, insya Allah bisa nggak ada apa-apa gitu, bisa melahirkan malam ini, aku bilang kayak gitulah kan. Terus Usman tuh kan panik ya, namanya dia kan masih ini ya, pertama kali ya punya baby ya gitu, menghadapin orang melahirkan tuh pertama kali, jadi dia panik gitu. Jam 1 diteleponnya lah kami, aku jam 12 SMS itu, jam buka 3 cm katanya. Jam 1 tuh dia telepon, nangis dia. Kami sama bapaknya, aku lagi tidur sama Hanif itu kaget kali gitu kan, di teleponnya tiba-tiba dia nangis gitu. Aku di dalam hatiku udah kayak mau copot rasanya jantung gitu teman-teman. Kenapa ini kan, kami tanya kenapa nangis. Rupanya dia panik dia karena menghadapin istrinya yang kesakitan tadi mau melahirkan gitu kan. Panik dia, disuruhnya ibu datang lagi lah ibu, katanya gitu. Cepet-cepet lah kami sama Hanibi ya kan, cepet-cepet lah kami ke rumah sakit. Untung nggak gitu jauh lah, sekitar 20 menitan juga lah gitu ke rumah sakitnya. Nah sampai rumah sakit, Aminah itu udah kesakitan di dalam, dan dia nggak mau ditungguin di dalam itu, nggak mau dia melahirkan tuh dilihat sama orang lain gitu. Maksudnya kayak aku itu aku itu nggak bisa masuk, dia nggak mau, dia cuma mau sama suaminya aja gitu. Ya udahlah ya kan, melahirkan lah, singkat ceritanya melahirkan lah sekitar jam 2 lebih gitu, tanggal 8. Berarti bayangkan teman-teman, jadi jam
2 malam, 2 ke 3 gitulah melahirkannya tuh. Berarti 2 hari, hampir 2 hari 2 malam teman-teman. Coba lah kalian bayangkan ya itu. Nah melahirkan lah, udah gitu udah melahirkan. Sampai jam 4 kami tungguin gitu, masih dijahit-jahit gitu. Jadi kalau di Indonesia setahuku, atau aku melahirkan dulu itu langsung dicekrek gitu kan, digunting kan, dicekrek gitu, digunting. Jadi pecahnya itu kan nggak kemana-mana gitu, nggak menyebar kemana-mana. Nah kalau di sini nggak teman-teman, jadi diusahakan itu melahirkan normal, pecahnya pun pecah normal gitu teman-teman, gitu loh. Jadi kayaknya agak beda ya, menurutku agak beda, tapi nggak tahu lah ya, mungkin aku punya apa tuh pengalaman melahirkan dulu beda gitu ya. Nah, jadi di sini tuh sampai pecahnya pun diusahakan tuh pecahnya normal gitu. Jadi dijahit lah, agak lama lah menjahitnya tuh sampai kurasa hari 2 jam kurasa orang tuh menjahitnya aja. Karena kami pulang jam 4 itu Usman bilang iya ya udahlah, nggak apa-apa, besok aja datang lagi gitu, karena ini lagi dijahit gitu. Akhirnya kami jam 4 pagi pulang gitu setelah anaknya lahir kan, udah alhamdulillah gitu kan, udah lahir selamat, mamanya selamat. Nah besok paginya aku waktu bangun tuh Usman udah sibuk SMS tuh, udah ini kan, dia udah ibu datanglah, aku perlu pertolongan dia gitu kan. Nah datanglah aku kan, gak masalah aku gitu, karena aku pikir ada apa gitu. Datanglah aku sampai rumah sakit tuh, ternyata Aminah itu kena infeksi gitu, karena mungkin udah terlalu lama gitu kan di dalam bayinya ya. Jadi dia tuh demam tinggi teman-teman, aku udah takut kali. Menggigil, demam. Aduh, aku kalau ingat-ingat gitu, tunggu ya teman-teman. Oke, sorry ya teman-teman. Aku kalau ingat-ingat kayak gitu sedih gitu. Jadi sorry teman-teman. Jadi dia menggigil gitu teman-teman, kasihan banget gitu kan. Jadi di samping kiri kanannya itu kan ada pasien-pasien lain, tapi dia nggak ditaruh di ruangan tersendiri gitu teman-teman. Jadi pakai tirai gitu aja gitu. Ada berapa orang yang melahirkan cuma tutupin tirai, dia menggigil di situ. Aku peluk lah gitu kan supaya hangat badan kita pindah ke dia gitu kan. Menggigil kenapa? Iya infeksi kata Usman kayak gitu. Demam dia tinggi, aku takut banget. Terus aku lihat bayinya gitu, bayinya pun kena infeksi juga. Ya itu karena aku rasa terlalu lama kan di dalam perut. Gak tau lah aku, sistem orang ini memang kayak gitu katanya di sini, makanya agak beda. Aku gini, ya Allah gitu kan. Terus udah aku peluk lah Aminah kayak gitu kan, supaya transfer transfer kita punya hangat badan tuh ke dia gitu kan. Nah jadi agak mendingan dia kayak gitu. Tapi naik turun gitulah, menggigil lah. Terkadang menggigil, habis menggigil nanti kepanasan, menggigil lagi gitu. Jadi banyak kali lah, ini bayinya pun ditaruhin jarum-jarum di sini untuk kasih antibiotik ya, karena infeksi. Mamanya dikasih antibiotik, dikasih apa tuh kayak paracetamol yang diinfus kayak gitu macam-macam lah ya dikasih ya. Bayinya juga udah kayak gitu. Bayinya kena itu teman-teman, yang kena apa tuh, kuning ya, kok kita bilang yang kuning itu kayak kurang apa itu, kalau kuning itu di sini bilangnya jaundice gitu, kuning kayak gitu. Hari ini udah datang dia. Jadi kayak gitulah teman-teman ya. Jadi bentar aku buka. Ini mau buka kayak gitulah, udah kayak gitu. Bayinya pun terpaksa ditaruh di di bawah cahaya biru gitu teman-teman ya, untuk mengurangin kuningnya itu tadi. Kok kita bilangnya apa tuh yang kena kayak kuning-kuning gitu, kurang minum ya, kurang cairan ya, karena bayinya tuh waktu baru lahir kayak gitu nggak mau minum teman-teman gitu, masih susah minum dia gitu. Mungkin karena pengaruh kelamaan di perut itu, nggak tahu juga lah kena apa ya. Tapi alhamdulillah
sekarang udah mamanya udah sehat, bayinya udah sehat, alhamdulillah ya, semuanya udah lancar ya. Bayinya, oh ya aku lupa bilang, bayinya alhamdulillah udah lahir cowok ya teman-teman, anak laki ya, namanya Zayan Osman Ahmad. Alhamdulillah sekarang mamanya udah mulai sehat, bayinya juga udah mulai sehat, minumnya udah banyak ya. Lucu banget bayinya kayak Hani ya. Enggak lah, bayinya kayak mamanya sama bapaknya, pokoknya lucu, cute gitu ya. Oke teman-teman, jadi segitu aja ya sharing-sharing kita hari ini ya. Cuma aku ngerasa mungkin sistemnya di tempat kita sama di sini tuh agak beda gitu ya, agak berbeza. Jadi aku cuma mau sharing-sharing pengalaman ya, Oke, thanks for watching teman-teman. Sharing-sharing kita hari ini sampai di sini dulu. Kapan-kapan kita sharing-sharing lagi. Thanks for watching. See you in the next vlog. Bye bye.